Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang dengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah kewirausahaan. Ya, Anda sudah siap untuk mengikuti kuliah pada hari ini? Siap? Baik, saudara, pokok bahasan kita pada kali ini adalah mencari gagasan usaha. Saya yakin Anda sudah mulai untuk melaksanakan berbagai usaha Anda, karena Anda harus action dan action ya. Dan Anda tidak boleh pesimis meskipun kita menghadapi berbagai masalah, berbagai kendala, dan kita bisa jadi menghadapi berbagai ujian ya, tetapi kita harus tetap tegar dan tetap semangat untuk melaksanakan bisnis kita, karena bisnis itu harus terus-menerus kita lakukan sehingga impian kita akan terwujud. Tapi jika Anda berhenti melakukannya, yakinlah impian Anda pasti tidak akan terwujud. Oleh sebab itu, Anda bisa saja untuk berpikir positif ya, selalu berpikir positif bahwa Anda pasti bisa. Saudara, tentang pokok bahasan kita pada hari ini yaitu mencari gagasan usaha. Jadi Anda sebagai seorang pembisnis, sebagai seorang pengusaha, tentunya Anda harus mencari gagasan usaha yang bisa jadi gagasan ini menjadi gagasan yang baru bagi Anda ataupun ide-ide yang inovatif, sehingga usaha yang telah Anda lakukan selama ini bisa jadi akan lebih baik, lebih besar, lebih berkembang, dan memiliki berbagai ragam, dan bahkan Anda bisa mengembangkan usaha Anda menjadi lebih besar lagi ya. Nah, oleh sebab itu saudara, tujuan pengajaran kita pada kali ini sebetulnya setelah Anda mengikuti perkuliahan tentang mencari gagasan usaha ini, Anda mampu menjelaskan cara-cara mencari gagasan baru. Nah, ini kemudian Anda juga, saya harap, mampu juga untuk menjelaskan bidang usaha kelompok yang kreatif ya, yang konsultatif, juga yang dapat melayani sebagai pelayanan bagi masyarakat, juga yang dapat melakukan analisis terhadap ya usaha barunya, dan juga termasuk menjelaskan ide usaha dari imitasi ya. Nah, ini yang harus Anda lakukan sebetulnya itu berbagai ide kreatif yang bisa Anda laksanakan untuk mengembangkan usaha Anda. Nah, saudara, sebetulnya ada yang dapat Anda lakukan untuk mengembangkan usaha Anda itu, sehingga Anda memiliki gagasan usaha ya. Yang pertama itu coba Anda lakukan dengan menggunakan metode ATM. Nah, metode ATM ini saudara amati, tiru, dan modifikasi. Bagaimana cara kita menggunakan metode ATM? Ini sangat gampang sebetulnya ya. Apabila Anda ingin betul-betul sukses menjadi orang yang betul-betul ya berhasil di dalam usaha Anda, yang pertama Anda lakukan, coba Anda pelajari bisnis yang sudah ada. Nah, ini jadi metode ATM itu sebetulnya yang amati, tiru, modifikasi ini Anda lakukan. Yang pertama itu adalah mempelajari bisnis yang sudah ada. Yang kedua, Anda harus mengkaji input dan juga output suatu bisnis itu. Nah, jadi terlihat sekali inputnya itu bisa jadi berarti kan Anda akan memiliki usaha baru dalam bidang misalnya itu pakaian atau makanan dan sebagainya ya. Nah, ini ya outputnya apa begitu? Outputnya ini bisa jadi kalau makanan, masakannya itu memang betul-betul digemari, dinikmati, dapat disukai oleh ya pencinta makanan begitu. Nah, jadi Anda harus mengkaji bagaimana inputnya dan bagaimana outputnya suatu bisnis tersebut. Biasanya kalau inputnya itu memang misalnya itu bahan bakunya mudah kita dapatkan ya, kemudian nanti biayanya murah, outputnya tapi bagus begitu dan menyenangkan, saya kira ini akan menguntungkan dan menjadi peluang bagi Anda ya. Kemudian Anda harus mampu yang ketiga itu menganalisa tren populasi dan juga data demografi. Sebetulnya masyarakat itu senangnya apa ya? Nah, oleh sebab itu Anda itu harus betul-betul mampu untuk menganalisis
tren mereka itu saat ini, mereka itu senang misalnya itu ya, mereka senangnya itu menggunakan GoFood. Nah, berarti Anda pun harus menggunakan GoFood ketika akan memasarkan produk Anda begitu. Nah, gitu juga ketika mereka itu senangnya ini pecel lele. Nah, pecel lelenya itu ada kejunya. Berarti Anda juga harus memulai untuk memodifikasi pecel lele selama ini dengan menggunakan berbagai ya kreativitas tadi itu, termasuk menggunakan keju salah satu ya sebagai menu pendampingnya ya, ataupun sebagai bahan campurannya atau menjadi bagian dari satu kesatuan pecel lele tersebut. Nah, kemudian saudara, yang keempat itu Anda harus mengkaji tren ekonominya. Nah, tren ekonomi itu biasanya saudara, orang itu akan menyukai hal-hal yang memang baru pada saat ini begitu ya. Dan kalau yang tadi itu yang disukai oleh masyarakat umum yang sekarang ini, berarti apa sih sebetulnya yang paling senang orang itu? Terkadang mereka itu ikut-ikutan begitu. Nah, Anda juga sebetulnya bisa untuk mengikuti cara itu, namun Anda harus selalu berinovasi sehingga Anda tetap berkembang usahanya ya. Kemudian lalu Anda yang kelima itu meniru dan memodifikasi 4P. Ingat, Anda harus mampu untuk meniru dan memodifikasi 4P. Ini metode yang harus Anda lakukan yang kelima. Nah, 4P ini adalah place ya, price, produk, dan promotion. Nah, place ini tempatnya. Jadi tempat juga bisa Anda tiru, nanti Anda modifikasi. Jadi kalau Anda melihat misal tempatnya itu mereka buat sedemikian rupa bagus, Anda juga harus menirunya, namun Anda modifikasi ya, jangan sampai sama. Nanti kalau sama mereka tetap akan kembali ke yang semula begitu. Kemudian saudara, price ini harganya juga ya Anda tiru. Kalau mereka murah ya Anda murah juga, tapi Anda modifikasi ya, jangan sama juga, sehingga nanti harganya itu bisa bersaing begitu. Kemudian produknya juga begitu. Produknya ini harus berkualitas. Anda juga harus berkualitas. Produknya misalnya itu dari segi bentuknya, ini dari segi ya kualitasnya tadi ya, dan juga dari segi rasanya. Nah, ini harus Anda perhatikan dan Anda tiru serta Anda modifikasi ya. Kemudian promosinya. Nah, promosi ini berarti Anda pun bisa meniru bagaimana mereka mempromosikan produk mereka. Mereka menggunakan sosial media, Anda juga bisa menggunakan sosial media. Nah, begitu. Jadi ya Anda misalnya itu bisa juga menggunakan ya brosur-brosur atau menggunakan orang lain yang sudah menikmati produk Anda untuk menceritakannya ke orang lain, ya silakan saja. Yang penting Anda bisa meniru cara orang lain untuk mempromosikan produknya, dan tapi harus Anda modifikasi ya. Nah, ini saya yakin Anda akan sukses dalam usaha Anda apabila Anda menggunakan ya metode ATM tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Saudara, sebetulnya Anda pun bisa memodifikasi 4P itu dengan cara Anda bertanya apa yang diinginkan konsumen sebetulnya. Nah, jadi konsumen itu apa yang diinginkannya? Ya, tentu saja biasanya mereka menginginkan produk yang berkualitas ya, kemudian yang murah tentunya ya, namun ya enak misalnya, atau namun menarik, sangat indah dipandang mata misalnya. Kemudian bagaimana cara memuaskan konsumen? Nah, ini juga harus Anda lakukan pertanyaan sehingga nanti konsumen itu betul-betul puas terhadap produk Anda, mereka tetap ketagihan dan mereka akan selalu menjadi mitra kerja Anda ataupun menjadi konsumen Anda. Kemudian pertanyaan berikutnya Anda juga bisa bertanya, apakah cara terbaik untuk memuaskan konsumen? Nah, ini jadi Anda harus mencari cara terbaik yang bagaimana untuk memuaskan konsumen. Bisa jadi misalnya Anda di dalam menjual produk Anda ada promo-promonya, ataupun ada misalnya mereka beli 2 dapat 3 misalnya ya. Misalnya pena ini, mereka beli pena 2 dapat
satu gratis, jadi beli 2 dapat 3 misalnya. Nah ini kan salah satu cara terbaik untuk memuaskan konsumen Anda. Atau ketika mereka makan pecel lele Anda misalnya itu ya ada minuman khas, misalnya itu wedang jahe secara gratis yang disuguhkan kepada mereka. Ya nanti berikutnya bisa beli, tapi untuk saat ini misalnya itu Anda gratiskan. Ya, kemudian saudara perlu juga Anda melakukan analisis dimensi. Nah, tentu saja analisis dimensi ini kita kan saat ini misalnya pena itu hanya untuk menulis. Ternyata Anda bisa membuat sebuah pena dengan berbagai macam fungsinya atau menjadi sebuah pena yang multifungsi ya. Begitu juga dengan ya sepeda begitu ya. Kemudian ya mobil itu bisa jadi Anda akan membuatnya menjadi berbagai multifungsi. Nah, jadi seperti pena tadi itu, saudara, pena ini misalnya Anda tambah saja adanya radio di sini di pena, kemudian adanya lampu ya. Nah, itu bisa jadi sangat menarik dan harganya juga akan lebih menarik, namun harus terjangkau ya. Dan itu sebetulnya yang namanya kreatif, inovatif ya. Dan Anda harus menganalisis dimensi tersebut sehingga nanti mobil pun ya bisa multifungsi, termasuk sepedanya bisa multifungsi misalnya. Nah, kemudian saudara Anda bisa saja ya menganalisis kompetitif. Nah, jadi banyak sekali ini kompetitif saingan kita, maksudnya itu misalnya tas itu biasanya kan tidak ada aksesorisnya atau tasnya itu ya itu seperti tas polos saja begitu ya, tapi Anda bisa membreakdownnya, Anda bisa membuat tas itu menjadi tas yang lebih bergengsi, lebih bergaya dengan berbagai aksesoris, sepertinya ada kantong-kantongnya dan lain sebagainya. Nah, disinilah sebetulnya selera yang harus Anda yang harus perhatikan itu adalah selera konsumen. Nah, oleh sebab itu selera saat ini sebetulnya Anda itu harus berinovasi ya. Nah, kemudian Anda harus memiliki suasana yang nyaman, kemudian kemasannya menarik, misalnya itu di dalam produk Anda ya. Kalau misalnya Anda membuat suasana yang nyaman di dalam kantin Anda, di dalam ya warung Anda misalnya ya, rumah makan Anda dan lain sebagainya, itu misalnya ada musik hidupnya, live musik dan lain sebagainya. Nah, itu berarti Anda harus berinovasi. Kemudian saudara, ini lakukan inovasi ini dengan sebaik mungkin sehingga out the box itu hal yang belum pernah ada akan Anda lakukan. Nah, itu. Jadi sehingga hal itu akan membuat ya usaha Anda akan terus-menerus disenangi orang dan terus-menerus berkembang sehingga Anda tidak akan gulung tikar gitu. Nah, kemudian ingat bahwa sesuaikan ya pilihan bisnis Anda itu dengan karakter, bakat, keterampilan, dan hobi Anda. Nah, ini sebetulnya kunci kesuksesan Anda. Apabila Anda menyesuaikan pilihan bisnis Anda itu dengan karakteristik Anda sendiri, ya bakat Anda sendiri, kemudian keterampilan Anda sendiri, dan hobi Anda sendiri, ini akan lebih mudah untuk berkembang. Karena Anda menyenangi hal tersebut gitu. Anda akan selalu berinovasi untuk memperbarui produk-produk Anda dan untuk ya untuk mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, apalagi kita sekarang ini dalam ya revolusi industri 4.0 ya, kemudian pelayanan kita memang harus pelayanan prima, maksimal, apalagi kita harus menggunakan teknologi informasi. Jadi Anda bisa menggunakan online ya, secara online untuk memasarkan produk Anda gitu. Apalagi sebagai pangsa pasarnya adalah anak-anak milenial atau zaman now. Nah, kemudian saudara, ini perlu Anda ini kan Anda
perhatikan bahwa Anda itu harus mengetahui sebetulnya bagaimana hubungan kreativitas, ide Anda dan juga peluang. Jadi sebetulnya ada 3 hal di dalam bisnis itu. Sebetulnya apabila kita ingin menekuni bisnis secara maksimal dan sungguh-sungguh, ingat bahwa kuncinya ada pada kreativitas kita, kemudian ada pada ide kita ya. Nah, ini semua menjadi sebuah peluang. Saudara, biasanya kalau kita kreatif, tadi itu kita lakukan dengan menggunakan ide baru kita, itu metode ATM, misalnya amati, tiru, dan modifikasi. Nah, coba kalau kita kreatif, tentu saja dari hasil kreativitas kita itu memiliki ide-ide baru ya, muncul ide-ide baru. Nah, ide-ide baru inilah akan menjadi sebuah peluang bagi kita untuk membuka usaha baru yang sesuai dengan ya keinginan masyarakat saat ini, keinginan pangsa pasar saat ini. Ini yang harus Anda lakukan. Tetapi jangan hanya sekedar konsep, Anda harus action ya. Ingat, jangan NATO. Nah, jadi no action talk only, dan juga jangan no action concept only. Nah, ini tidak akan berhasil. Ingat, jika Anda sungguh-sungguh melaksanakan usaha Anda, pasti berhasil. Man jada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, ia akan berhasil ya. Nah, oleh sebab itu saudara, ini sebetulnya ada 4 cara untuk menilai apakah sebuah ide kita itu sebetulnya merupakan peluang yang baik. Nah, karena ide kita itu sebetulnya menjadi peluang bagi usaha kita. Oleh sebab itu, ada 4 cara ini untuk menilainya. Coba Anda lihat pasar. Nah, pasar ini maksudnya itu si sasaran Anda nanti, produk Anda ini akan digemari atau disenangi atau dinikmati, dikonsumsi oleh siapa gitu. Apakah anak-anak, remaja, dewasa, atau orang tua, atau umum sifatnya. Nah, inilah mereka, ini adalah pasar. Nah, pasar ini sangat berperan untuk kesuksesan ya usaha Anda ya. Kemudian yang kedua, Anda harus melihat potensi pertumbuhan pasar. Nah, kalau Anda memilih usaha produk ini, misalnya fotokopi saja, salah satu contoh, Anda melihat potensi pertumbuhan pasarnya bagaimana. Anda membuka fotokopi di suatu desa yang penduduknya sedikit. Bagaimana? Apakah laku ini usaha fotokopi Anda? Ya, siapa yang mau memfotokopi? Paling ya sekali-sekali ada yang memfotokopi KTP-nya ya. Nah, tetapi kalau Anda itu ya bisnis fotokopi di daerah perkotaan, misal paling tidak kecamatan yang ramai, yang dekat dari ya sekolah, dekat dari usaha-usaha perusahaan. Nah, ini bisa jadi, apalagi misalnya itu ada dekat dari perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi biasanya mahasiswa itu kan suka fotokopi tugas-tugasnya ya. Nah, ini bisa berhasil dan pertumbuhan pasar Anda akan lebih cepat. Gitu juga dengan Anda misalnya membuat gorengan. Siapa ini sasaran Anda? Ya, nanti kalau misal umum ya Anda bisa menggunakan berbagai cara, strategi ya untuk memasarkan gorengan tersebut itu. Nah, kemudian biaya ini ternyata sangat menentukan ya. Kalau ya biayanya lebih bisa ditekan, lebih murah, nah untung Anda juga kan akan lebih baik, lebih bagus. Tapi biayanya mahal, ya untung Anda juga. Ya, sebetulnya kalau harganya mahal, Anda juga akan untung. Tapi kan kita akan melihat juga pangsa pasarnya begitu ya. Nah, sebetulnya ini juga harus Anda perhatikan. Biasanya dengan biaya yang murah, misalnya itu harga produk Anda murah, nah ini tentu saja ya akan laris begitu. Tapi murah itu juga ya harus sesuaikan ya dengan kualitasnya. Jangan sampai nanti gara-gara murah kualitasnya tidak terjaga. Lalu saudara, risiko. Nah, risiko ini mau tidak mau Anda harus mau menghadapi risiko. Oleh sebab itu Anda harus berani mengambil risiko. Nah, risiko ini sebaiknya Anda lihat. Kalau risikonya yang kira-kira besar, itu Anda hindari dulu ya. Jangan sampai Anda rugi sebelum melangkah. Jadi Anda minimalisir risiko itu, tetapi Anda harus berani mengambil risiko gitu. Nah, kemudian saudara, saya yakin kemudian Anda juga harus melihat
berbagai hal ya untuk membesarkan usaha Anda, namun ada tips yang praktis agar Anda ini nanti mampu untuk mendapatkan ide bisnis Anda dengan ya efektif, efisien, dan Anda bisa menerapkannya. Oleh sebab itu, saya sarankan kepada Anda untuk menemukan ide-ide bisnis baru ini itu sebagai peluang usaha Anda, adalah sebagai ya bahan pertimbangan Anda juga ya untuk memajukan usaha Anda. Yang pertama, Anda harus sering menghadiri pameran perdagangan dan investasi. Nah, di sana Anda bisa melihat berbagai produk-produk baru yang dipamerkan di pameran tersebut ya. Kemudian yang kedua, Anda harus mempelajari keahlian tenaga kerja lokal. Nah, ini juga perlu ya Anda lakukan itu sehingga nanti ya biaya produksi Anda, kemudian biaya karyawan Anda juga kan bisa Anda minimalisirkan, dan Anda bisa juga merekrut tenaga lokal yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Kemudian yang ketiga, investasi material lokal dan sumber daya lain. Nah, ini penting juga Anda lakukan ya. Untuk ini melakukan ini tentu saja Anda harus berani mengambil risiko, Anda juga harus berani merekrut sumber daya lain. Kemudian yang keempat, Anda harus mengkaji peluang substitusi produk impor. Nah, substitusi produk impor ini bisa juga bisa Anda lakukan ya untuk mendampingi produk-produk yang Anda buat. Anda bisa menggunakan produk impor, kemudian juga Anda bisa ATM tadi itu terhadap produk impor. Anda bisa melakukan modifikasi terhadap produk impor tersebut, atau bahkan Anda ya bisa kerjasama untuk memproduksikan, ataupun Anda bisa memfasilitasi sebagai distributornya dan lain sebagainya. Ya, ini saya kira itu saudara, saya yakin Anda apabila menguasai apa yang saya sampaikan ini, Anda pasti bisa menemukan usaha baru Anda untuk memperluas ya usaha Anda, karena ini ada peluang besar bagi Anda ya. Oleh sebab itu, silakan saja Anda ya kuasai materi ini, kemudian Anda buat dalam bentuk rangkuman ya, kemudian rangkuman tersebut Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Jadi silakan saja Anda buat rangkuman tentang mencari gagasan usaha, karena Anda harus berpikir inovatif ya sehingga nanti maksud saya Anda harus ya selalu memiliki ide yang kreatif, ide yang inovatif gitu, sehingga usaha Anda tidak akan gulung tikar dan selalu eksis. Oleh sebab itu, yakinlah pada diri Anda, Anda pasti bisa. Demikian saudara, saya kira perkuliahan kita pada hari ini. Silakan saja Anda baca buku-buku ataupun ya hal-hal yang berhubungan dengan materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang mencari gagasan usaha. Yakinlah pada diri Anda bahwa Anda pasti bisa. Ingat, Anda tidak boleh menyerah ya. Anda harus selalu berpikir positif dan harus optimal untuk mencapai impian Anda. Yakin Anda pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.